Minimalnya ketika kita mau melaksanakan sesuatu, biasakan baca bismillah. Terima kasih Izaz, kamu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum Bapak masuk ke materi pembelajaran hari ini yang akan Bapak terangkan, dengarkan baik-baik. Kamu di rumah bukan libur. Kamu punya kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran di rumah melalui bimbingan dari orang tua kamu, kakak kamu, kakek, nenek, atau yang biasa mendampingi kamu. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Bapak lihat beberapa hari, 1 bulan ini mengevaluasi, melihat kelas 3 ini nih. Bagaimana sih semangatnya untuk belajar di rumah? Bagaimana sih pembiasaan anak kelas 3 ini mengerjakan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak kepada kamu secara daring dan online. Untuk apa Bapak mengevaluasi itu? Untuk apa Bapak melihat itu? Nah, sebelum Bapak menggunakan Google Classroom, ya kan, Bapak ingin lihat dengan aplikasi yang termudah yang biasa kamu lakukan atau orang tua kamu lakukan, ya kan? Ternyata masih ada beberapa orang. Kalau misalkan ada perangkatnya yang dibawa oleh ayah ibunya, atau ada sesuatu hal yang tidak bisa mengirim tugas itu dengan cepat, Bapak maklumi. Tetap Bapak maklumi. Nah, misalkan kamu ada yang nggak bisa nih Pak perangkatnya karena rusak atau harus menunggu ayah dan ibunya pulang dari kerja, Bapak maklumi. Tetapi ingat ya, ketika ayah ibunya sedang pergi atau ada keperluan atau apa ya, kamu buka bukunya, sempatkan untuk membaca, sempatkan untuk eh, mengerjakan apa yang kamu bisa. Apabila ada yang perlu kamu tanyakan, silahkan japri ke Bapak. Pak, bagaimana Pak caranya? Ini saya belum mengerti. Pak, tolong dong eh, terangkan lagi. Tidak apa-apa seperti itu, ya kan? Supaya apa? Ya kan? Supaya kamu lebih memahami tentang pembelajaran itu. Dan apabila nanti suatu ketika kamu diwajibkan untuk masuk sekolah seperti biasa yang dahulu kamu pernah alami di kelas 1 ya, kan udah 2 tahun, hampir 2 tahun ya, di kelas 2 awal ya kan, kamu tidak kaget, tidak bingung. Jangan sampai ada anak kelas 3 karena biasa didampingi ya kan, ketika masuk nanti, suatu ketika nanti hilang kepercayaan diri kamu, hilang kemandirian kamu untuk belajar sendiri. Karena di kelas 3 itu dilihat kemandiriannya. Sedikit banyaknya ada perubahan tidak dari kelas 2 ke kelas 3? Minimalnya, ya kan? Kamu tahu bahwa oh iya, saya belum mengerjakan tugas, berarti harus mengerjakan tugasnya. Gitu. Apa sih tugas saya hari ini? Gitu kan ya. Jika kamu belajar nih, kenapa sampai ini?
lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Karena belajar online tidak full seharian sampai setengah hari ketika kamu kerjakan. Kenapa demikian? Berarti ketika pekerjaan kamu itu sudah selesai kamu kerjakan, berarti selesai sudah tugas kamu. Gitu ya. Berarti kamu lebih banyak waktu luangnya. Gitu. Jadi gitu ya, Nak ya. Nah, perhatikan baik-baik gitu kan ya. Oh, saya mah nanti aja gampang ini mah. Jangan menggampangkan sesuatu. Nah, kan. Ketika kamu punya pekerjaan yang harus diselesaikan, cepat selesaikan. Supaya apa? Supaya kamu cepat melaksanakan kewajiban yang selama ini harus kamu lakukan. Karena kenapa? Bapak dituntut dari sekolah. Ketika ada anak yang tidak aktif, ini kenapa ini? Tidak mengerjakan tugas terus setiap hari. Bapak harus lihat apabila beberapa hari tidak mengerjakan, tidak menyetorkan pekerjaannya, Bapak harus mengunjungi ke rumahnya. Bapak harus ada kabar apakah anak tersebut sehat atau ada hal-hal yang lain. Kalau misalkan perangkatnya rusak atau yang lainnya, tetap harus menyetorkan pekerjaan rumahnya di sekolah. Gitu ya. Jadi gitu ya, anak-anak. Ingat, kewajiban kamu bukan mengangkat besi atau setiap hari harus kerja sampai keringetan. Yang utama adalah sebagai anak sekolah, kewajiban kamu adalah melakukan pembelajaran. Belajar, intinya belajar. Ya kan? Intinya belajar. Di kelas 3 itu akan Bapak lihat kemandirian kamu bagaimana. Alhamdulillah di kelas 3 ini banyak di antara kamu yang cepat mengerjakan. Bapak lihat cepat mengerjakan. Ada beberapa orang yang masih lambat mengerjakan, tapi Bapak maklumi. Mudah-mudahan kelas 3 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan setiap harinya bisa mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan. Baik, anak-anak. Nah, sudah disiapkan bukunya semua? Sudah, Pak. Sudah. Lihat baik-baik. Nah, lihat baik. Akan Bapak share tugas kamu nanti nih. Tetapi sebelum itu Bapak akan terangkan dulu. Terangkan. Lihat, perhatikan baik-baik. Apabila ada suatu pertanyaan yang bisa jawab, silahkan kamu jawab. Sudah terlihat yang Bapak share? Sudah. Sudah ya? Sudah, Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Perhatikan Pak. baik-baik. Kamu buka Sudah, Pak. halaman berapa tadi? Halaman 9. 109. Apakah benar nih? Kadang kan beda ya. Beda, Pak, punya saya, Pak. 109. Sebentar ya. Punya saya bukan seperti itu. 103 berarti ya. Buka. Halaman 103. Yang Udin memiliki peliharaan. Lihat Kak? Yang kata Udin memiliki hewan peliharaan ya, Pak? Iya. Kelihatan kan? Ya, Pak. Yang ini, Pak. Perhatikan baik-baik. Akan Bapak bacakan. Ini dasar dari perkalian. Ya.
Ya, agak goyang-goyang Bapak nih. Perhatikan baik-baik. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10. Nah, kamu ingat-ingat nih. Kamu ingat-ingat ya. Bertelurnya berapa? 10. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada kedua kandang yang berbeda. Berapa banyak ayam Udin semuanya? Di sini perhatikan baik-baik. 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Berarti ada berapa ayam di situ? Udin punya berapa ayam? 4. 4. Benar. Yang 4 itu ayamnya apa aja tuh? 2 ayam betina, 2 ayam jantan. 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. 2 ayam jantan. Kalau Bapak tanya yang bertelur itu berapa ayamnya? 4. Hmm? 2. 2, Pak. Ayam apa yang bertelur? Betina. Ayam betina. Ayam betina. Kalau yang betina, berapa telurnya berapa satu ayam? 10. 10. Berarti kalau 2 ayam jumlahnya berapa itu telurnya? 20, Pak. 20. Nah, jadi 10 tambah 10 sama dengan 20. 20. Nih lihat ya nih. Ditulis dalam bentuk perkalian cara nih. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Tulis di bukunya. Perkalian sama dengan penjumlahan berulang. Rumusnya ya. Coba ditulis. Perkalian adalah atau sama dengan Pak. Pak, ya di buku apa, Pak, ditulisnya, Pak? di buku tugas kamu. Di buku tulis kamu. Ya. Buku apa, Pak? Kenapa? Buku apa? Buku tulis yang kamu punya buku tulis. Buku tema berapa? Buku tema 1. Halaman berapa? Halaman 103. Nih Bapak lagi menerangkan ini. Lagi menerangkan. Perkalian sama dengan apa? Perkalian sama dengan penjumlahan. Tulis ya rumusnya ya. Perkalian sama dengan oh ini nih. Nah, ini ya. Perkalian sama dengan penjumlahan berulang. Sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, bagaimana penjumlahan berulang? Nih, kayak sudah lihat di layar nih. Yang 10 tambah 10 sama dengan 20. Udah terlihat belum? Di halaman 103. Sudah, Pak. Perhatikan baik-baik, ya kan?
ditulis dalam bentuk perkalian adalah, perhatikan, dengarkan cara pembacaannya. Supaya apa? Supaya kamu tidak salah pengertian. Ini dasar dari perkalian. Bapak terangkan dasar dari perkalian ya. 2 kali 10. Perhatikan baik-baik. 2 kali 10. 20. Ya kan? Ketika hitungan itu dipanjangkan ke samping, Bapak tanya nih ke Esi nih. Iya, Pak. Kalau 2 kali 10, apakah duanya itu ada 10 kali atau 10-nya ada 2 kali? 10-nya ada 2 kali, Pak. 10-nya ada 2 kali. Apakah benar seperti itu, Rama? Ya, Rama Gandia? Benar? Iya, benar. Benar. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, angka depan itu menentukan banyaknya penjumlahan. Boleh ditulis ya. Angka depan menentukan banyaknya penjumlahan. Itu untuk perkalian. Berarti 2 kali 10 apabila dipanjangkan ke samping berarti 20-nya itu dipecah 10 tambah 10. Atau cara membacanya seperti ini. 2 kali 10 berarti 10-nya ada 2 kali. Itu gampangnya ya. Angka depan menentukan banyaknya penjumlahan. Ingat ya. Jadi ketika ada perkalian, tolong dong kamu cara bentuk penjumlahan berulangnya cara bentuk penjumlahannya bagaimana? Gitu kan ya. Sekarang Bapak mau tanya, tulis di bukunya. Bapak akan kasih soal, contoh kasih soal. 4, tulis 4, tulis di buku kamu. 4 kali, tulis ya, 4 kali, sudah? Sudah, Pak. 5. 4 kali 5 sama dengan tulis sama dengan kamu buat kalimat atau buat penjumlahan berulangnya ke samping. Silakan. Bapak hitung sampai 5. Silakan tulis dan jawab. 1, 2, tambah 3, Tadi kan ini juga 20. 4, Yang itu kali ya. 5. Sudah ya? Jadi ingat, angka depan itu menentukan berapa kali penjumlahan atau penambahannya. Siapa yang sudah? Saya, Pak. Ya, Pak. Saya, Pak. Ratu sudah? Sudah Ratu? Sudah, Pak, saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba Bapak ingin lihat
lihatkan tulisan kamu di kamera. Mana? Mana yang tadi Bapak minta, siapa tadi, si Ratu ya? Berapa itu? Siapa yang jawab 4-nya ada 5 kali? Nah, berarti ada yang belum ngerti nih perintahnya nih. Nih, seperti lihat nih di tayangan ini nih. Ada 4, Pak. Hmm? 5-nya ada 4 kan, Pak? Ya, siapa yang 5-nya ada 4 kali? Saya, Pak. Nah, dengarkan baik-baik anak-anak. Nah, lagi ngapain kayak gitu? kalau 4-nya ada 5 kali, berarti walaupun sama-sama jumlahnya 20, berarti kalimatnya salah. Yang benar adalah 5-nya ada 4 kali. Nah, tadi Bapak lihat ada langsung yang menjumlahkan secara bersusun pendek ke bawah. Tuh, berarti sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang ditugaskan kepada kamu. Hati-hati, ya kan? Jadi intinya perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Ingat, yang angka depannya itu menentukan berapa banyak jumlah yang kamu tambahkan. Nah, semacam ini nih. Dilihat. 3 kali 12. Lihat. Berarti 12-nya ada 3 kali. Maka cara pembacaannya, penekanannya 3 kali. Nah, berarti ada 3 kali 3 kali 12. Berarti 12-nya ada 3 kali. Dari ini, setelah kamu paham ini, barulah kamu masuk ke bersusun pendek. Jadi awalnya dari sini perkalian itu. Sekarang kita pembelajarannya akan meningkat ke pembagian. Bagaimana pembagian? Tadi perkalian. Bagaimana perkalian? Bagaimana asal mulanya perkalian? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Sekarang tulis pembagian. Pembagian sama dengan, tulis ya, ini pembagian sama dengan tulis pembagian sama dengan sudah Sudah, Pak. Sudah, Pak. pengurangan berulang. Tulis pembagian sama dengan pengurangan berulang. Ulangi, Pak. Pembagian sama dengan berulang. pengurangan berulang. Sudah, Pak. Jadi namanya bagi-bagi, membagi-bagi. Contoh, misalkan kamu punya kelereng. Punya kelerengnya itu 10. Perhatikan baik-baik ya. Punya kelereng 10. Setelah punya kelereng 10, teman kamu ada
2 yang mau kamu bagi. 10. Berarti teman kamu itu masing-masing dapat berapa? Kalau kelereng itu dibagikan kepada teman kamu. Pak. 5, Pak. Berapa? 5, Pak. Berarti yang dipegang kamu sekarang berapa? 5. 5, Pak. Ini kamu punya kelereng 10. 10. Nih, Bapak ini punya kelereng 10 nih. 10. Nih, Bapak pegang 10 nih. Mau dibagikan kepada teman kamu. Nih. Teman kamu ada 2 nih di depan kamu. Berarti ada 3 orang kan? Nih. Kamu, teman kamu 2. Berarti ada 3 orang nih. Kamu itu punya nih. Kamu punya 10 kelereng. Dibagikanlah kepada teman kamu. Nih. Supaya adil kan, berarti dibagi rata nih sama teman kamu. Ya kan? Teman kamu itu dapat berapa kelereng? Satu teman kamu. 5, Pak. 5. Berarti yang di kamu itu sekarang berapa kelerengnya? Ada lagi habis. Berapa? Bisa. Habis 0. Berarti pembagian itu adalah pembagian sama dengan tadi apa tadi? Pembagian sama dengan Pengurangan berulang. pengurangan berulang. Pengurangan berulang. Silakan kamu buka bukunya. Halaman berapa, Bapak Pak? halaman bentar. Tadi halaman 103 ya. Sekarang halaman bentar nih macet. Malah hang nih Bapak nih. Kita lihat ya. Ini Bapak menerangkan yang pokoknya aja nih tentang matematika ya. Sebentar ini malah nggak bisa geser nih. Halaman 130 berapa ini? Biar sama, maksudnya biar sama apa yang Bapak terangkan. Yang ada gambar sedang berapa itu? Bapak ngebawa bukunya nih. Halaman. Nah, halaman ini nih, yang ini nih. Nih, yang ini nih. Halaman berapa tuh yang ada kacanya yang bagi-bagi nih? Halaman berapa, Pak? Sebentar. 40 halaman 100 berapa tadi ya? Aku diganti-ganti. 150 nih 150. Sudah, Pak. Dah. Nih lihat nih. Sudah, Pak. Nih. Udah, Pak. Lihat ya, kayak tadi nih. Nih, Udah, Pak. Nih, Bapak akan menerangkan tentang konsep pembagian. Nah, ini. Nah, tadi ini. Kok beda sih? Terlihat gak? Ini 100 berapa nih? Ntar dulu Bapak lihat dulu ya. 151. Sudah enggak? Sudah terlihat enggak? 151. Di sini ya, di sini perhatikan baik-baik. Kenapa Bapak bilang tadi
Pembagian adalah pengurangan berulang. Pembagian adalah pengurangan berulang. Di sini lihat baik-baik, lihat baik-baik. Pengurangan berulang sampai tidak ada lagi tersisa. Nah, disebut istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis bentuk pembagian seperti berikut. Nah, di sini 10 dibagi 2. 10 dibagi 2. Kok 5? 5-nya itu dari mana? Gitu kan. Perhatikan baik-baik. Kok 5, Pak? 10 dibagi 2 kok 5? Dari mana? Di atas ini kejadian seperti dalam gambar di atas nih. Di halaman 150 ya kan. Yang tadi Bapak ibaratkan ya kan. Bapak punya gundu 10 dibagikan kepada 2 temannya. Dibagikan kepada 2 temannya. Ya kan? Dengan jumlah yang sama. Ya kan? Setelah itu dikurangi sampai habis. Karena temannya 2, berarti dikuranginya 2. Nih, di sini nih. 10 diambil 2, diambil 2, diambil 2, diambil 2, diambil 2. Sebanyak 5 kali. Nah, 5 ini adalah hasil dari pembagian 10 dibagi 2. Kenapa ditulis 5? Karena jumlah mengurangi sebanyak 5 kali sampai menunjukkan 0 di sini. Sudah paham sampai sini anak-anak? Sudah. Jadi banyaknya pembagi. Dengarkan, banyaknya yang membagi. Kalau yang tadi perkalian, bisa juga dibilang kebalikan dari pembagian. Begitupun pembagian bisa dibilang kebalikan dari perkalian. Ini angka sama dengan yang 10 bagi 2. Ketika sama dengannya Bapak pindahkan ke lambang bagi di sini, sama dengannya Bapak rubah menjadi kali, sama. Jadi pembagian kebalikan dari perkalian. Begitupun sebaliknya. Jadi karena harus dengan angka yang sama. Gitu ya. Sudah paham sampai sini? Sudah, Pak. Jadi ingat, ketika membagi, kesimpulannya begini, ketika mengalihkan, angka yang paling depan itu menentukan berapa jumlah yang harus ditambahkan. Oh, muka Pak Suci nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan? Masa? Ini baru kelihatan, udah. Oh, udah. Pembagian angka yang belakang, ini perlu kamu catat nih, angka yang belakang menentukan berapa kamu harus mengambil. Gitu ya. Sekarang kita akan masuk tugas. Perhatikan baik-baik. Bapak akan menerangkan tugas kamu di sini. Bapak akan menerangkan tugas kamu. Nanti tugasnya akan Bapak share di grup.
Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah? Sudah ya. Perhatikan baik-baik tugas kamu. Yaitu pembelajaran hari ini bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Sudah? Oke, Pak. RBG. Nah, di sini tugas kamu nih. Nah, kegiatan 1 dan 2. Perhatikan baik-baik. Nah, lepaskan dulu. Nah, ini Biar nggak jadi ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Tugas nomor 1. Perhatikan baik-baik. Tugas nomor 1. Pak, punya saya nggak bisa dipencet, Pak. Apanya? Mau dilihat tapi tidak bisa. Apa? Ini saya soalnya ada di bawah. Nih, lihat. Udah terlihat belum? Yang Benny memetik 8 buah jeruk. Halaman Sudah berapa, Pak? di RPP, di RPP. Yang Bapak tampilkan nanti akan Bapak bagikan di grup. Ini tugas kamu. Benny memetik 18 buah jeruk. Jeruk-jeruk tersebut dipetik dari 2 pohon. Masing-masing sama banyak. Berapa jeruk yang Benny petik dari setiap pohon? Nah, ingat di situ itu ada kalimat apa itu? Jadi Benny memetik 18 buah jeruk. Bapak kasih tahu nih. Kasih tahu contohnya ya. Nah, dipetik dari 2 buah pohon. Masing-masing sama banyak. Berapa jeruk Benny yang harus? Berapa? Mana nggak kelihatan Bapak nih, remeng-remeng nih. Berapa jeruk yang Benny petik dari setiap pohon? Berarti di sini kamu tugasnya adalah 1. Tulis. Tugas kamu 1. Berarti membuat kalimat pembagian. 1. Membuat kalimat pembagian. Buat kalimat pembagian ya. Kedua, tulis membuat kalimat pembagian. Menarik. Nah, ini nomor 1 tuh. Kalimat pembagian dan jawab. Kalimat pembagian. Pembagian. Dan jawab. Nomor 2-nya sudah? Sudah, Pak. Nomor 2 Sudah, Pak. ada kalimat 52 bagi 4 sama dengan ya kan? Kamu buat kalimat pengambilannya. Berarti 52 diambil 4, diambil 4, diambil 4, diambil 4. Hasilnya berapa? Bapak ingin tahu dari situ. Ya. Berarti 4-nya itu ada berapa kali? Begitupun nomor 3. 95 dibagi 5 sama dengan ya kan? 95 diambil 5, diambil 5, diambil 5, diambil 5 sampai dengan 0. Berarti nanti akan tahu jawabannya berapa. Gitu ya. Paham ya?
Ya semacam tadi nih. Kayak sini nih kalimatnya seperti ini. Ntar Bapak share lagi nih. Nih. Berarti nomor 2 dan 3, nomor 2 dan 3 pengerjaannya seperti ini nih. Ingat, pengerjaannya seperti ini. Nih, lihat. Nih, pengerjaannya seperti ini. 10 diambil. Nih, 10 bagi 2 kan hasilnya 5. Berarti 10 diambil 2, diambil 2, diambil 2, diambil 2. Setelah itu kamu hitung. Nih. Berarti cara menjawabnya gimana? Sampai 0 kan di sini. Perhatikan baik-baik. Berarti ketika yang tadi nomor 1, 52 dibagi 4, kamu kurangi sampai 0. Setelah sampai 0, kamu di sini tulis kalimatnya nih. Berarti 52 dibagi 4 sama dengan berapa? 5 ini dari mana? Ya kan? 5 ini adalah banyaknya mengambil. Karena diambil 2, berarti ada berapa kali nih duanya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 10 dibagi 2 itu adalah 5. 5-nya dari mana? 5-nya penjabarannya dari atas sini. Mau Bapak maunya nomor 2 dan nomor 3 seperti itu ya. Buat kalimat seperti ini. Ya? Paham ya? Kita lanjutkan ke tugas yang nomor 2 dan 3. Nah, tadi tugas 1 matematika berarti. Bagaimana tugas selanjutnya? Nih, Bapak kasih tugasnya 2 aja lah. Sini. 3 nih. 3 nih. Nah, sini. Di sini tumbuhan sesuai cara tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biaknya pada label di bawah ini dengan memberinya tanda checklist. Berarti kamu di sini hanya cukup memberikan tanda centing alami buatan. Maksudnya gimana di sini perkembangbiakan? Perkembangbiakan itu adalah memperbanyak keturunan atau memperbanyak bibit-bibit yang akan menjadi kedepannya itu keturunan-keturunan atau bibit-bibit yang akan meneruskan dari pohon-pohon ini supaya tidak punah, ya kan? Contoh, misalkan Bapak kasih contoh pohon mangga. Pohon mangga itu bisa ditanamnya oleh apa? Apakah bijinya atau dicangkok atau apa? Oh, berarti pohon mangga itu bisa tumbuh nih, bibitnya itu ditanam melalui apa? Melalui cangkokan. Kalau dicangkok berarti buatan, kalau biji berarti dia alami. Oh, berkembang biaknya berarti dia secara alami dan buatan. Berarti kamu centang dua-duanya. Centang dua-duanya. Paham ya? Di situ ya. Jadi, ketika pohon itu, tumbuhan itu, ya kan, tumbuh ketika pohon, tumbuhan itu tumbuh dengan menggunakan, ya kan, biji atau akar yang dia tanam kemudian tumbuh, itu berarti secara alami, ya. Tunas, kayak pisang, dia berkembang biaknya dengan tunas tuh yang menjalar, berarti itu secara alami tumbuhnya. Bagaimana pisang bisa dicangkok apa tidak? Tidak bisa, berarti itu tumbuhnya secara alami.
Gitu ya. Paham sampai situ? Apa? Paham ya? Nah, di sini tugasnya kamu hanya ditugaskan untuk mencari tumbuhan, dua tambahan tumbuhan, berarti hanya 5 ya. Pohon mangga, pisang, singkong, kemudian 2 lagi. Apalagi nih, pohon apa lagi nih? Kalau menurut kamu yang kamu ketahui, kamu tulis tumbuhnya alami, tumbuhnya buatan, gitu. Selain mangga apa aja? Pohon apa aja yang kamu ketahui? Contoh, Rafael, coba Apa, selain Pak? ya, Jambu, ikan mak, Pak. Jambu, jambu. jambu. Nah, boleh jambu. Jambu itu berkembang biaknya oleh biji atau bisa dicangkok apa bisa disetek. Nah, kalau yang disetek, dicangkok, ditempel, okulasi, nanti kesananya ya, itu berarti menggunakan perkembangbiakan buatan. Gitu ya. Nah, ini tugas kedua. Tugas ketiganya yaitu menggambar. Gambarnya bebas nih. Ini nomor 3. Nomor 3 itu kamu hanya membuat gambar. Nanti itu disiapkan untuk ditempelkan ke gambar kamu menggunakan biji-bijian boleh, daun kering boleh, bunga boleh, atau batang boleh. Gitu ya. Nah, ini nanti yang nomor 3 nanti dikumpulkannya minggu depan nih, hari Kamis depan baru kamu tulis. Aku lupa. Nah, tugas nomor 3. Tugas nomor 3. Tugas nomor 3 itu diserahkannya minggu depan. Disiapkannya dari sekarang. Membuat apa? Apa tugas nomor 2? Ya. Kalau Sudah? nomor 2 apa, Pak? Jangan dipencet, itu udah suara itu. Nah, sudah. Kurang jelas. Jadi kesimpulannya, perhatikan baik-baik tugas kamu sekarang. Nomor 1, kamu tulis soalnya. Ya. Terus tadi pengerjaannya secara seperti yang sudah Bapak contohkan. Pak, tolong nanti dikirimin di grup. Iya, nanti Bapak kirim grup. Maka dengarkan dulu nih, supaya kamu paham pengerjaannya. Yang nomor 2, dengarkan baik-baik. Yang nomor 2, kamu membuat tabel, membuat kotak. Yang nomor 2 nih, yang nomor nama tumbuhan, terus kamu buat lagi perkembangbiakan, bawahnya alami, buatan. Kemudian nomor 2 itu kamu tambahkan nama tumbuhannya 2 lagi. Berarti kan itu di gambar itu 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada kan yang 3 kan? Berarti kamu cari, kamu tulis di situ tumbuhan apa aja yang kamu kenal dan kamu ketahui. Bagaimana cara menjawabnya? Kamu cukup mencentang. Setelah kamu tulis diagramnya, tabelnya kamu tulis dengan tulisan yang sudah ada di sini dan kamu tambahkan. Kamu tinggal tulis centang. Betul, tanda betul. Centang itu tanda betul. Oh, berarti ini perkembangbiakannya alami, betul. Oh, ini bisa alami dan buatan, betulnya 2 kali. Gitu ya. Tuh, tugas nomor 2. Tugas nomor 3, dengarkan baik-baik. Tugas nomor 3 itu kamu kumpulkan di Kamis depan. Berarti tanggal berapa tuh Kamis depan? Ya, ingat, dicatat.
Ya, Pak. Kamu gambarnya di mana, Pak? Gambarnya di buku gambar atau di kertas HPS. Gitu ya. Paham sampai sini anak-anak? Pak. Pak, PLBJ-nya tugasnya apa, Pak? Nanti PLBJ-nya Bapak akan kirimkan link untuk kamu kerjakan. Ya. Berarti tugas yang kamu serahkan hari ini hanya 2 dan PLBJ karena yang tugas 3-nya minggu depan. Ada pertanyaan yang kurang jelas yang Bapak terangkan, anak-anak? Ada yang bertanya? Gak apa-apa bertanya. Ada yang jelas? Sudah jelas semua apa tugasnya? Tugasnya di-share di itu, Pak. Kenapa? Baru bisa share, Pak. Coba siapa? Rafael apa tadi? Tugasnya di-share itu, Pak. Di grup. Oh, tugas yang ini yang nomor 1 dan tugas nomor 2 nanti di-share ke grup sama Bapak. Ya, nah maksud Bapak, nih kamu yang Bapak terangkan mengenai tugas hari ini, kamu sudah mengerti belum, Nak? Kalau ada yang belum mengerti, bebas, kan ada pilihannya. Kacang boleh, kamu punya apa sih? Saya mah buatnya biar beda sama yang lain, pakai itu aja. Saya mah pakai daun kering aja, boleh. Jadi dari tumbuh-tumbuhan ya. Saya mah punya ide nih, pakai itu aja, pakai ranting-ranting kecil-kecil nih. Kebetulan ada pohon cemara nih di depan rumah saya, boleh. Silahkan kreasikan. Pak, maaf, untuk gambarnya bebas atau gimana, Pak? Bebas. Gambarnya bebas, boleh gambar bunga, boleh gambar hewan. Yang sekiranya mudah untuk kamu. Yang sulit-sulit, yang mudah. Oke, Pak. Ya. Makasih. Pakai daun kering boleh nggak, Pak? Kenapa? Daun kering nggak apa-apa ya, Pak? Daun kering. Apa, Jidan? Gambar hewan pakai daun kering nggak apa-apa kan, Pak? Oh, boleh, tidak apa-apa. Bebas, gambarnya bebas ya. Asalkan gini. Itu kan kayak kolase gitu ya, kayak mengkolasekan ya kan. Ditempelnya boleh pakai daun kering, boleh pakai biji-bijian, terserah kamu. Tapi yang ditempelkan itu dari bahan-bahan tumbuhan, itu ya intinya ya. Ya. Pak, berarti tugasnya ada 3 ya, Pak? Tugasnya ada 3 hari ini, matematika, bahasa Indonesia, yang kedua. Yang ketiganya PLBJ, nanti di Bapak share lewat link. Yang ketiga itu, yang tadi yang gambar-gambar itu nanti diserahkannya minggu depan. Itu ya. Ingat-ingat ya. Baik, Pak. Pak, saya mah mau cepat-cepat, Pak. Misalkan nggak usah minggu depan, Pak. Nanti setelah selesai tugas 1 dan 2 langsung bikin, Pak. Pokoknya nanti saya harus langsung selesai biar nggak punya utang. Boleh? Boleh. Itu ya, boleh. Tetapi Bapak tidak memaksakan kamu untuk selesai hari ini. Bapak kasih tenggang waktu sampai hari Kamis. Itu ya. Sudah jelas semuanya anak-anak? Kalau sudah jelas, nanti akan Bapak share tugasnya. Nanti silakan kamu kerjakan dengan baik. Bapak berdoa, selalu berdoa untuk kita semua sehat. Mau apapun itu, ketika kamu sehat enak. Tetapi ketika kamu sakit, itu yang nggak enak. Kita tidak berharap sakit.
Kita berharap sehat semua. Bapak doakan untuk kamu semua, keluarga kamu semua, bapak dan ibu kamu, semua yang ada di kelas 3, Bapak doakan semuanya sehat, ya. Sekian saja anak-anak. Amin. Presentasi hari ini, pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kamu semua eh, bisa paham, bisa mengerti apa yang Bapak terangkan, dan mudah-mudahan kamu semua diberikan pengertian yang lebih dari hari ke hari, tumbuh dengan baik sesuai dengan umurnya, gitu ya. Bapak akhiri, terima kasih untuk semuanya. Bapak akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk meninggalkan ruangannya.